Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iktp saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iktp tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iktp. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iktp, foto Anda bersama iktp, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1x24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Halo Sobat-Sobat Samuel, sekarang Sobat Samuel sudah bisa pesan IPO langsung dari aplikasi Star Mobile loh. Bagaimana sih caranya? Yuk simak video tutorial ini. Pertama-tama, masuk ke aplikasi Star Mobile. Lalu, pilih menu Bold dan Post di bawah dan isi PIN trading. Klik tombol burger di sisi kiri, lalu pilih menu eIPO, dan kemudian pilih submenu eIPO. Pada halaman ini, kamu bisa melihat berbagai pilihan saham yang ada dalam proses IPO, mulai dari book building, public offering, dan juga listed. Pada segmen public offering, kamu bisa memilih saham IPO yang dapat dipesan. Pilih salah satu saham IPO yang ingin kamu pesan dan klik order pada saham IPO tersebut. Setelah detailnya terbuka, scroll ke bawah dan klik input eIPO. Setelah halaman pernyataan minat pemesanan terbuka,
klik checkbox pernyataan persetujuan, syarat dan ketentuan, lalu klik setuju dan lanjutkan. Masukkan lot yang ingin dipesan dan pastikan dana RDN tersedia, lalu klik submit. Bila pemesanan IPO berhasil, kamu akan masuk pada halaman terima kasih yang menandakan bahwa transaksimu sudah selesai. Untuk melihat status pesanan saham IPO pada aplikasi Star Mobile, klik menu Buy dan Post, klik tombol burger, lalu pilih menu eIPO, dan kemudian pilih submenu eIPO status. Kamu dapat cek apakah pemesanan sahammu sudah masuk pada halaman tersebut untuk memastikan keberhasilan transaksimu. Nikmati euforia dengan Star Mobile. Salam cuan! Oke, selamat malam semuanya. Besok nih hari libur ya, Sabtu Minggu memang libur. Cuman ini kan apa namanya Hari Raya Idul Adha ya. Jadi saya mengucapkan dulu selamat Hari Raya buat yang merayakannya. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir malam ini karena ini menjelang libur panjang ya, tapi tetap hadir. Oke. Jadi kita punya dua sesi pada malam ini. Pertama adalah sesi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh pendaftar ya. Jadi yang sudah mengajukan, yang sudah mendaftar melalui untuk gabung di Zoom itu di sana kita akan tanyakan sama-sama apa yang yang akan dibahas pada malam ini. Nah itu yang akan saya bahas di sesi yang pertama. Dan kedua nanti buat Bapak Ibu yang hadir di Zoom, itu silakan menanyakan di chat ya. Jadi nanti saya di sesi kedua akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di chat ya. Nah, jangan lupa follow terus ya Instagram kita, kemudian sosial-sosial media kita karena di sana banyak sekali apa namanya analisis-analisis, kemudian webinar-webinar kita dengan emiten, kemudian info-info ya itu kita share ya di YouTube, di Twitter, di Instagram, di sosial media semuanya ya. Oke, baik, saya mulai dulu, kita share screen IHSG dulu. Oke. Coba ya kita lihat dulu ini. Saya atur dulu ya settingannya nih, kelihatannya banyak yang bikin nanti di layar Bapak Ibu jadi abu-abu ya kena ketutupan. Oke, composite ISG kita. Nah, kita lihat ISG kita kalau kita lihat yang apa namanya weekly ya, mingguan. Nah, ini kan kita lihat dari pergerakan sejak sebentar nih saya. Nah, jadi pergerakan sejak Mei 2021 itu kalau kita tarik batas-batas supportnya, ini IHSG kita berada di level-level support. Kemudian konsolidasi yang terjadi di Oktober sampai dengan Oktober 2021, Februari 2022 itu kan terjadi konsolidasi. Nah, ini juga apa namanya batas-batas demand area ya, dan hari ini indeks kita naik ya, rebound ya. Jadi saya rasa kemungkinan akan mencoba mengarah ke 67 sampai dengan 6.800 ya, area-area di sini konsolidasi untuk nanti kita lihat selanjutnya seperti apa. Apakah kemudian ada koreksi lagi atau melanjutkan kenaikan yang ada ya. Nah, ini saya coba untuk perbaiki garisnya. Ya, lebih kurang area-area resistance-nya ada di area-area sini di sekitar 6 ya 68 68 60 ya. Ini ada gap. Nah, ini juga sebagai resistance di sekitar 6790. Sedangkan batas resikonya mungkin di sekitar 6.700 ya. Jadi ini pergerakan IHSG. Baik. Di sini kita udah ada saham-saham yang ingin ditanyakan. Saya sort ya berdasarkan urutan apa namanya urutan abjad ya. Nah, kita mulai dengan ADMR. Oke, ADMR kita lihat channel turun, tapi sudah mulai konsolidasi, MACD-nya sudah mulai naik. Ini sudah mulai overbought ya. Nah, tinggal nanti overbought-nya seperti apa? Apakah kemudian koreksi dan kembali ke arah oversold, atau kadang-kadang kalau dalam kondisi tren naik itu kita bisa lihat di sini bagaimana
apa namanya daerah overbought, tapi kemudian koreksi tidak sampai oversold udah naik lagi ya. Nah ini ciri-ciri tren naik ya. Nah ini kita lihat apakah kemudian akan berubah menjadi tren naik. Yang pasti ada resistance di 1820 dan kemudian lebih kurang ini ada di ya di sekitar 1910 ya. Jadi itu resistansinya yang kalau tembus kemudian akan menjadi tren naik dengan target-target ada di sekitar 2010 sampai dengan 2500 ya. Itu ADMR. Ya, pertanyaan sudah muncul di chat ya, chat Zoom. Nah, ini nanti akan kita bahas ya. Baik, terima kasih Pak Marak, Pak Gautama. Oke, kemudian pertanyaan kedua, Adaro. Nah, ini supaya pertanyaannya banyak yang bisa dijawab, saya akan menjawab dengan cepat ya. Nah ini oke, mungkin saya akan coba lihat chart Adaro di aplikasi ini. Oke, jadi kita lihat sedang channel turun dan sedang menguat dan sedang menguji level-level resistance ya. Nah ini hari ini turun apa tutupnya turun lagi ya. Apakah ini memang resistance kuat dan akhirnya kembali konsolidasi ke arah 2720? Saat ini kemungkinannya seperti itu karena pergerakannya dari pertengahan Juni itu adalah channel turun ya dan dia tertekan di area resistance. Kita coba lihat apa namanya transaksi yang terjadi hari ini. Nah, dia tutupnya di 1760 agak di atas ya. Dan kita lihat hajar kirinya lumayan besar ya. Jadi ini belot adalah transaksi yang terjadi di bid ya. Kalau transaksi yang langsung terjadi di bid itu kan berarti hajar kiri langsung kira-kira begitu ya. Sedangkan kalau yang transaksi yang ada di S-lot ini berarti di over berarti hajar kanan langsung. Jadi ini sentimen sell-nya ada kuat di 1760 dan kemudian di 1735 ya. Sedangkan di tengah-tengah ini ya relatif trading lah ya. Kadang-kadang di over kuat, ada hajar kanan, ada hajar kiri gitu ya. Nah ini jadi kalau hanya dia kalau bisa naik di atas 2880 dia bisa ada kenaikan lanjutan ya. Tapi selama tidak naik di atas 2880 dia cenderungnya akan turun lagi mendekati harga-harga terendah yang ada sebelumnya gitu ya. Seperti itu ada RO, kemudian Akra. Kita lihat Akra. Oke, Akra menguat ya. Kita coba membuat mencari ya di mana kira-kira channelnya. Ya, kalau kita lihat channel turunnya udah tembus ya. Udah tembus ya. Channel turun ini udah tembus yang terjadi dari 17 Juni. Tapi juga dia ketemu adanya satu area resistance di sini ya. Nah, ini kenapa tadi sempat tutup dulu. Jadi kalau kita lihat di hourly-nya, nah ini daerah-daerah sini kan tadi ya, gitu ya. Jadi ada tekanan di sini ya, volumenya relatif cukup kuat sini. Oke, nah ini kita mungkin harus menjaga resikonya di 10.15 ini untuk apa namanya eh, jangka pendek sekali ya, jangka pendek sekali. Oke, kalau kita lihat daily-nya, nah di sini ya area-areanya dia sempat naik dan koreksi lagi. Mungkin kalau kita kasih agak ruang sedikit ya di sinilah ya. Jadi kalau turun di bawah 995 ya. Kalau turun di bawah 995 jual dulu karena berarti kenaikannya itu nggak kuat, cenderungnya konsolidasi bahkan mungkin turun gitu ya. Jadi selama tidak turun di bawah 995 ya mungkin masih ada potensi dia konsolidasi di sini untuk lanjut naik gitu ya seperti itu. Ya, ini untuk Akra. Siapa yang nanyain Akra? Sekarang Antam. Kita coba lihat Antam. Wah, Antam turun terus ini. Oke, ini kita lihat coba dalam waktu weekly ya. Ya, weekly ya area-area support lah ya, area-area support. Area support ini kritikal sekali. Kenapa? Karena kalau level ini tembus, ya itu bisa jauh ya. Apalagi di sini kita lihat ada sebuah gap yang menjadi supportnya.
Nah, jadi kalau dia masih melanjutkan penurunan di bawah ini berapa nih? Di bawah 1725, maka apa namanya penurunan berlanjut nih 1725 ya. Nah, jadi sekarang aja udah di bawah 1725 ya. Jadi kalau tidak ada kenaikan-kenaikan di atas 1725, maka ini bisa lanjut turun dan turunnya itu bisa menuju ke gap yang terjadi di Oktober 2021 yang ada di 1740 ya. Jadi eh, apa namanya? Ini agak-agak agak yang pasti sih memang dari April itu udah bearish ya. Nah, cuman kalau view dari 2021 kan masih konsolidasi, tapi konsolidasinya sedang di daerah support nih. Nah, apakah eh, ada minat beli atau enggak? Kalau enggak ya jebol dan bisa lanjut gitu ya. Ini Antam ya. Oke, kita lihat daily-nya kembali. Oke, ada apa namanya? Antam, Antam udah. Sekarang Baut, wah Baut. Wah, Baut lagi apa namanya eh, di bawah terus ya di 50. Coba kalau kita lihat Baut, Baut ya transaksinya nggak banyak ya transaksinya. Kalau kita lihat yang dominannya masih top sellers ya, masih top sellers. Ya, belum lah ya. Oke, Baut, setelah Baut, BCA. Kita lihat BCA. Oke, wah, ya. Kalau kita lihat BCA, ini sebenarnya udah dekat-dekat daerah-daerah support ya jangka panjang dari tahun 2020 ya Mei gitu ya, udah daerah-daerah support nih. Cuman pertanyaannya kan apakah kemudian di support ini tertahan dan mulai rebound ya. Ini juga ada sebuah apa support dari harga-harga tertinggi sebelumnya ya di sekitar 7.000 ya. Nah, ini kita coba lihat ini apa namanya kalau di daily-nya kan di area-area ini bahkan di 7.100 dia mulai naik lagi ya ada satu rebound di sini ya. Jadi oke ya jadi apa namanya ada sebuah support di 7.100 ya. Nah, mudah-mudahan naik tapi memang nih kalau kita lihat saya coba buat nah nih di sini nih ada sebuah resistance ya ketika ini polanya double top ini dalam hourly ya. Ini turun, jadi ketika naik ini harus menguji level-level ini di 7175 sampai dengan 7.200. Eh, Kalau dia bisa mampu di sini mungkin naik lagi. Tapi sekarang range-nya adalah antara 7.100 sampai 7.300 BCA. Sebenarnya sih area yang antara risk dengan reward-nya cukup baik ya untuk mulai koleksi BCA. Supportnya kan tadi 7.100, selanjutnya di 6960 gitu ya. Oke, ini untuk BCA. Kemudian ada pertanyaan lagi BBYB. Oke, BBYB. Oke, BBYB ada satu kenaikan. Nah, ini ya. Jadi sedang menguji resistance. Kalau kita lihat intraday-nya ya mungkin area-area sini ya. Nah, jadi batas risikonya tuh ada di sekitar 1140 ya. Sedangkan upside-nya, terutama kalau tembus garis trend ini adalah ke arah 1234. Angkanya bagus juga sampai dengan 1295 ya. Itu apa namanya potensi kenaikan BBYB dengan risikonya di 1130 ya. Jadi ini mungkin ada opportunity di sana di BBYB. Kemudian BRMS, bagaimana BRMS? Ya, BRMS rebound daerah-daerah support ya jadi ini supportnya lumayan lah ya udah dalam seminggu ini bertahan di atas 223 ditahan
eh, itu jadi opportunity untuk melakukan pembelian, potensi kenaikannya ke arah 240 sampai dengan 247, dan kalau 247 tembus dia ke arah 260 gitu ya. Ya, BRMS, kemudian BRPT, BRPT. Kita coba lihat BRPT. Wah, BRPT. Ya, menarik ya. Ada sebuah rebound ya, terjadi koreksi tapi masih di atas supportnya. Jadi ini bagus sekali. Ini kan double bottom targetnya itu adalah di, kalau kita ukur ya channel apa, pola double bottomnya dari breaknya. Nah, itu kira-kira targetnya di sini ya. Ini lebih kurang di harga-harga tinggi ini ya. Ini dari support di Maret dan April, dan kemudian resistance di bulan Juni ini menjadi satu target gitu ya. Nah, mungkin kita juga bisa lihat sebelumnya ada area-area support. Jadi targetnya ke arah 826 sampai dengan 850, sedangkan batas resikonya adalah di 775 ya. Cukup menarik ini untuk BRPT. Kita coba bikin channelnya. Oh, oke. Jadi hari ini tertahan itu karena dia berada di channel ya, ya. Nah, jadi tapi selama tidak turun di bawah 775 masih oke ya. Silahkan yang sudah bergabung di Zoom boleh mulai melakukan masukkan pertanyaan-pertanyaan di chat ya. Oke, seperti biasa. Banyak nih yang langganan nih sebenarnya apa, peserta rutin. Oke, terima kasih banyak. Oke, jadi ini BRPT, kemudian BSML, BSML. Oke, BSML, ya oke lah, ya. Kita coba lihat ini. Ini sebenarnya ada satu triangle ya, ada satu pola triangle eh, symmetrical ya. Jadi eh, atasnya turun, bawahnya naik ya, support dan resistance-nya. Jadi ini netral ya, bisa bisa jatuh ke bawah atau bisa rebound dan naik ke atas gitu ya. Jadi sekarang range-nya ini ya, kalau ini bisa trading aja ya, di batas risikonya di 1000, sedangkan potensi upside-nya ke 1200 ya. Batasi resiko kalau turun di bawah 980 ya itu. Jadi untuk menjaga resiko. Karena kalau turun di bawah 980, maka itu berarti triangle-nya tuh udah putus, udah patah ya. Jadi udah akan cenderung turun. Turunnya kemana kalau sampai tembus di bawah 980? Itu kita buat channelnya itu kira-kira ke arah nih, harga terendahnya dulu ya di 890 sampai dengan 800 ya. Kalau 980 itu tembus ya. Sekarang ini potensi upside-nya ke 1200 untuk BSML. Ya, volumenya kecil sekali, jadi hati-hati juga ya. Oke, ada yang menanyakan di Q&A. Saya nggak akan buka Q&A, saya akan buka di channel, di apa, di chat. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan yang ikut Zoom masukin di chat ya. Yang ikut di IG mohon maaf ya, hanya mendengarkan aja nggak apa-apa, bisa dimanfaatkan juga, tapi eh, saya tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari IG. Oke. Kemudian buka, saham buka. Oke, kita kasih beberapa pertanyaan lagi. Nah, saham buka relatif disupport ya, dan apa namanya, rebound hari ini. Hanya memang eh, masih ketahan ya, ada resistance resistance minor. Jadi ini sifatnya masih trading trading aja, jangka pendek gitu ya. Nah, jadi ini konsolidasinya ya, konsolidasinya antara 250 sampai dengan 265. Kalau dia masih lanjut naik, nextnya ke 275, nextnya ada di sekitar 285 ya. Tapi ini sifatnya trading, kenapa? Channelnya sebenarnya masih turun, jadi ini potensi atau peluang dia turun lagi masih relatif kuat dibandingkan apa namanya, kenaikan lanjutan gitu ya. Jadi ini kenaikan-kenaikan jangka pendek. Nanti kalau bisa naik di atas 280 mungkin baru kita pertimbangkan ya, untuk kita lihat lagi pola
channel turun ini mungkin udah mulai berubah gitu ya, tapi saat ini kan belum. Oke, nah ini kita bisa lanjutkan setelah buka ada Bumi. Ini nih saya pertanyaannya berdasarkan abjad ya, tapi saya nggak tahu apakah volume transaksi yang lebih besar yang mana ya. Jadi mungkin kita lanjut aja. Bumi bagus ya. Saya lihat ini ada satu channel naik ya sejak Mei ya, dan ini masih aman ya, masih dalam pola-pola channel ini. Tinggal dia menguji level-level ada resistance di 72, kemudian di 75, kemudian 78 gitu ya. Sedangkan batas risikonya kemarin di sekitar 68 ya. Hari ini dia naik lagi malah di 69. Ya udah 68 69 itu batas risikonya. Kalau turun nanti buybacknya di bawah 66 ya, antara 66 sampai 63 itu untuk buybacknya ya. Sekarang ini trennya masih channel naik ya. Ini untuk Bumi, kemudian Cepro, CPRO, CPRO. Waduh, oke, CPRO ini trennya lagi turun. Saya coba ya dari eh, ininya channelnya ya, saya coba channel dulu yang di atau daily aja deh ya, daily aja. Ini ada sebuah channel turun ya, kita coba bikin channelnya ya. Jadi ini pergerakan channel turun dari Maret ya. Hanya di sini gerakannya nggak terlalu nempel ke harganya ya, jadi kita adjust juga ya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat ini ada sebuah eh, channel lagi apa trend line garis tren ya, garis tren dari eh, harga-harga yang ada. Nah, jadi pola ini yang terakhir ini ya, ini sebenarnya menarik karena umumnya ini kemudian jadi bullish ya, tapi bullishnya kapan? Nah, mungkin dia harus menguji dulu beberapa resistance ya sebelum betul-betul kita bisa confirm dia sebagai bullish. Karena saat ini dia channelnya lagi turun ya. Oke, nanti apa namanya? Berikutnya juga ada di sini nih. Nah, ya. Jadi kemungkinan kenaikannya ke arah 60, 61, 60, 62 ya. Selanjutnya di 67, tapi sifatnya masih jangka pendek karena channel besarnya masih turun. Oke, kita lanjut ini setelah Cepro Excel, Excel, Excel. Oke, Excel ini menarik ya, dia membentuk ribbon-ribbon kecil di support ya, ini menarik sih. Jadi ini mungkin akan bergerak dalam konsolidasi jangka pendek ya antara 2225 ke 2375 ya, ini areanya saat ini. Batas risiko di bawah 2225 ya, 20 ya, 20 kalau ditembus ini ada risiko dia lanjut turun karena ini kan lagi trennya lagi turun ya. Coba kita coba lihat apakah ada sebuah channel yang terbentuk ya, masih daerah sini sih. Ya masih di apa namanya, masih dalam channel turun, ada rebound-rebound sifatnya jangka pendek ya untuk Excel. Oke, kemudian kita lanjut ICBP. Wah, ICBP menarik ya. Masih dalam pola channel naik ya, ada koreksi tadi tapi tetap masih dalam pola-pola channel naik ini gitu ya. Oke, kalau kita lihat, nah ini kan sebenarnya dalam hourly-nya dia udah mulai rebound lagi ya. Oke, dan daily-nya buntutnya juga panjang ya, jadi masih oke gitu ya. Resistance-nya potensi kenaikan ke 96 dan selanjutnya 99, batas risikonya 9350, nanti buyback lagi di bawah 9200 ya. Ini untuk CBP Indofood. Nah, ini saudara tapi
pergerakannya nggak terlalu sama. Oke, bagus lah ini ya. Kita lihat ya berhasil dia kembali naik di atas resistance-nya. Ya, jadi ini punya potensi kenaikan lanjutan. Ini kalau pola sebelumnya targetnya area-area 7250 ya. Ini mungkin ke 7075 dulu ya. 7100, nah baru pelan-pelan ya naik ya. Batas risikonya kita bikin dekat aja di 7000 dan nanti kalau misalnya tembus di bawah 7000 ya kita nanti baik-baiknya lagi di bawah 6850 ya untuk Indofood. Oke, Java, 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 oke ya. Menurut saya ini masih dalam channel naik jangka pendek ya di sini dari bulan April ya. Jadi ini masih konsolidasi dari support sih oke lah. Kita bisa melakukan pembelian dengan asumsi dia akan naik ke arah 1500 sampai dengan 1560 ya. Batas risiko terdekat kita jangka pendek aja di 1440, nanti buyback lagi di bawah 1420 ya. Oke, Japfa, kepik ke PIG, KPIG. Oke, masih konsolidasi ya, belum ada momentum yang kuat dan tren sebelumnya tren turun ya, jadi ya secara teknikal sih ini belum lah ya, belum. Paling trading-trading aja gitu ya. Range-nya antara 84, atasnya itu 87 sampai 90 ya. Paling trading-trading aja dengan harus siap batas risiko. Kenapa? Karena sentimennya lagi tren turun kan. Jadi kalau jebol di bawah ini dia bisa lanjut turun. Ya, itu hati-hati kopi. Oke, kemudian ada pertanyaan PNBS. Oke, ini kita lihat harga rendah sebelumnya menjadi support ya dan eh, naik rebound dari support jadi bagus sekali. Jadi saya sering apa namanya untuk daily saya lihat weekly-nya ya itu membantu sekali dan dari daily saya juga melihat ke intraday ya untuk dapat gambaran-gambaran. Ya di area-area resistance ya channelnya bagus nih. Jadi sekarang ada di area-area resistance yang kalau tembus resistance-nya itu ada di 75. Kalau dia tembus targetnya ke arah 82 ya. Dan kemudian di 86 ya 8286. Batas risiko di mana di sini. Ya batas risikonya ada di 72 dan kalau tembus di bawah 72 nanti buybacknya lagi di bawah 68 gitu ya. Channelnya sedang turun tapi sedang menguji resist ya. Kemungkinan dia koreksi dulu tapi kalau enggak kalau turun di bawah apa tertahan dan mulai rebound lagi dari 72 itu bagus. Gitu ya. Oke. Oke, waktunya sudah masuk ke sesi kedua. Sesi kedua. Woi, banyak ternyata pertanyaannya. Oke. Dari Pak Marak, selamat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih. AGRS. Kita tadi udah cek AGRS belum? Belum ya? Oke, kita coba cek AGRS. AGRS, AGRS. Ya, ada rebound dari support. Mudah-mudahan. Wah, tapi ini ya oke lah. Ini udah turun jangka panjang banget ya. Nah, ini
ada resistance ya. Kita coba lihat di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Oke ya, nah, batas resikonya sih. Jadi menurut saya ini boleh dicoba ya. Kalau kita lihat kan turunnya udah cukup jauh. Saya nggak tahu fundamentalnya, tapi ini ada opportunity. Batas risiko di eh, 118 gitu ya. Potensi upside-nya ke 122 dan kalau tembus 123 menuju ke 125 sampai dengan 130. Itu jangka pendek sekali ya AGRS ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya Pak Marak adalah Befik. Befik. Wow. Oke. Ada ribbon lagi. Wah, lagi asik nih banyak ribbon-ribbon ya. Ini batas support sebelumnya menjadi resistance sekarang. Kemudian kalau kita coba, nah ini channelnya kan. Oke. Oke. Jadi sekarang masih dalam channel dan sedang menguji resistance-nya. Kalau tembus di 131, dia akan menguji berikutnya ada di 136, 138. Gitu ya. Jadi itu ininya. Sedangkan batas resikonya kita coba lihat intraday-nya. Nah, di sini di harga-harga 128 atau mungkin di bawah 125 ya. Jadi antara 128 atau 125. 125 ini dong harga rendahnya ya. Jadi kalau sampai berbalik di bawah harga pembukaan kemarin tadi 126 ya ini kita keluar dulu ya. Sekarang ini sedang menguji resistance. Oke, begitu ya Pak Marak. Oke, kemudian Pak Gautama Yudo Syafri. Tower. Wah, bagus ini tower. Oke. Wah, tapi sudah di daerah-daerah resistance. Jadi hati-hati. Ya, resisten relatif kuat karena harga-harga tertinggi tahun lalu ya dari Oktober sampai dengan November ya itu sampai berkali-kali dia coba tembus gagal berarti ini sebagai resisten saat ini juga masih sebagai resisten jadi hati-hati di 1.200 gitu ya. Batasi risiko ya mungkin kalau yang udah profit di take profit dulu gitu ya kalau yang belum nanti tunggu aja koreksi yang lebih lanjut ya jangan sekarang masih cukup berisiko. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Gautama adalah PNLF. Ini menarik juga. Nah, ini kan. Jadi pola jangka panjang ya dalam 2 tahun terakhir itu targetnya cukup tinggi di 510, tapi kita jangan terlalu optimis maksudnya kita harus tetap jaga-jaga ya. Jadi saat ini ada sebuah konsolidasi dia sedang mencoba menguji tembus 430 tadi belum berhasil ya. Sedangkan area support yang kuat di 380. Jadi ini area konsolidasinya di sini. Kalau tembus 430 dia ada potensi menguji ya 470 sampai dengan 485 gitu ya. Kita lihat wah ini kan sudah mencapai resisten tadi dijual gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan dia ada buntut panjang ini karena tadi dijual. Nah, ini tinggal kita lihat besok nih perlawanan seperti apa gitu. Kalau nggak ada perlawanan mungkin dia akan kembali ke arah 404 384 ya. Tapi kenaikan di atas 435 ya 440 akan mencoba dia menguji lagi area-area antara 440 sampai dengan 480. Begitu ya Pak Gautama, PNLF, dan SSMS. SSMS. Oke, SSMS. Wow, ada lonjakan. Kita lihat ini channelnya. Ya, jadi ini juga ada sebuah gap ya sebagai resistance. Sorry. Ya, jadi ini ada sebuah pola triangle ya, atau up channel. Target jangka pendek itu kita lihat dari pola yang terdekat, ini lebih kurang udah tercapai ini ya, lebih kurang ya. Jadi pola yang kecil ini, tapi kalau pola yang besar ini masih ada kenaikan lumayan jauh. Nah, jadi
kita coba karena ini kenaikannya udah panjang, kita coba kasih batas resiko di sini hampir dekat pembukaan tadi di 12.40 ya. Kalau turun di bawah 12.40 jual dulu. Nanti buybacknya antara di bawah 1.200 lah, lebih kurang seperti itu. Saat ini dia sedang naik, akan menguji level 12.80 dan kalau 12.80 tembus, dia akan ke arah 13.300 sampai dengan 13.50. Gitu Pak Gautama SMS. Sekarang kita ada yang tanya Arto. Wow, oke. Arto. Ya, jadi Arto ini bisa dibilang target penurunan pola yang ada ini udah tercapai lah ya. Karena oke ya, udah lebih dari separuh target. Oke. Nah, ini sekarang sedang mencoba menguji level resistance lagi. Yang terdekat ada di sekitar 9440 sampai dengan 9850 ya. Jadi daerah sini. Nah, jadi area-area resistnya adalah di 9.500 sampai dengan 9.900 ya area resistance-nya. Ini kan kira-kira double bottom ya dan itu harus konfirmasi dia bisa tembus atau enggak di 9.500 sampai dengan 9.900. Kalau ini tembus maka targetnya kira-kira ke arah 11.700 sampai dengan 12.275 gitu ya. Oke. Jadi ini ini juga ada channel di atas seperti itu. Ya, jadi ini kuat sekali sebenarnya resistnya ya. Jadi kemungkinan dia mau tembus itu biasanya nggak bisa langsung tembus ya. Jadi sampai ke sini nanti akan tekanan jual lagi. Oh ya kita belum batas risiko kita bikin ketat aja ya. Nah, sekitar 8.900. Kalau turun di bawah 8.900 jual dulu nanti buyback di area-area di bawah 8.300 gitu ya. Sekarang ini sedang menguji resistance. Oke. Gitu Mbak Ina, kemudian Agi, AGII, AGII. Ya, ini sempat tadinya kan channelnya turun, kita anggap ini break, tapi ternyata kuat ya. Mungkin kita harus adjust supportnya di mana. Oke ya. Ya, lebih kurang seperti ini. Ini lebih kurang double bottom di Juni ya. Juni, Juli. Nah, kalau tembus level ini, ya, kan double bottomnya confirm, dia bisa menguji ke harga tertinggi di 23.50 sampai dengan 24.30 ya. Batas risikonya ada di 20.50. Gitu ya. Ini sedang dalam menuju membentuk pola double bottom di sini. Oke, AGII Asaraja. Oke, Ibu Ina Asa. Oke, ini ada satu rebound atas sebuah channel sebelumnya yang terbentuk. Jadi ya harus mampu menembus level-level ini gitu ya sebelum dia bisa lanjut jadi tren naik. Yaitu ada di 19.700 lah ya dan kemudian kita juga lihat channelnya. Ya, jadi area ini area yang kuat sekali. Jadi untuk menembus ini biasanya nggak bisa sekali nih. Jadi dia naik, dia coba tembus 1.700, nanti ada koreksi lagi. Nah, setelah koreksi yang kedua mungkin atau yang ketiga ya baru dia bisa tembus kalau memang eh, waktunya tembus kekuatannya sudah ada gitu ya. Seperti itu. Nah, batas risikonya di mana? Di 15.80 ya untuk jangka pendek. Begitu Ibu Ina. Masih ada Raja. Oke, Raja. Ya, mungkin kalau ada yang bertanya di apa namanya eh apa namanya di IG, saya mohon maaf saya nggak bisa menjawab yang ada di IG karena pertanyaannya ada di Zoom sudah cukup banyak ya. Jadi
Kalau misalnya mau prioritas untuk dijawab, bergabung di Zoom ya. Coba link bio saya ada. Ya. Oke, ini Raja sudah di daerah target dan resistance. Oke, sangat-sangat riskan saat ini untuk melakukan pembelian. Ya udah sampai target ya. Dan ini kita lihat area-area sini ya. Jadi ini udah dekat-dekat target lah ya, hati-hati gitu. Seperti itu. eh, Kemungkinan ada koreksi ke 460 atau sampai 400 tuh ya bolehlah beli lagi di sana gitu ya. Ini di 525, kalau tembus 525 mungkin bisa ke arah 600 ya. Tapi kita lihat tuh udah barnya weekly-nya udah panjang sekali, kemungkinan koreksinya cukup besar ya untuk Raja. Begitu Bu Ina. Oke, Indra, Pak Indra, Bu Indra. Oke, Kak Indra ya. Kak Indra, BNI. Oke, kita belum bahas BNI dari tadi ya. BNI, BNI. Oke. Ya, untuk BNI saya lihat sini ada sebuah area yang cukup kuat sebenarnya ya. Dan kalau kita coba lihat apa channelnya, apakah ini bisa terbentuk channel? Kita coba lihat. Enggak juga, udah tembus ini. Ya, BNI sudah tembus. Kalau ini kita bisa bilang channelnya. Bentar. Oke, kita coba lihat daily-nya. Nah, jadi ini area-area support yang relatif kuat ya. Jadi konsolidasi dia ketika ketemu support ini dia terkonsolidasi. Jadi ini kesempatan sih ya untuk beli di harga-harga sekarang dengan potensi upside ke arah 8.000 sampai dengan 8.100 ya. Batas resiko ketat harus di 7.500. Kenapa? Karena ini lagi channel turun. Kalau jebol di 7.500 bisa lanjut turun mungkin sampai ke 7.225 gitu ya. Jadi ya ini untuk bisa opportunity lah ya untuk BR. Oke, kita lanjut ke BRI. Bagaimana BRI? BRI juga lagi di daerah support ya. Nah, ini rebound. Batas risikonya ya, mohon maaf ya yang bergabung lewat IG, saya belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di IG. Saya masih penuh nih pertanyaan yang ada di Zoom ya, chatnya Zoom. Jadi kalau mau gabung dan mau menanyakan dan melihat chartnya, silahkan gabung di apa namanya di Zoom, acara Zoom kita ya. Ada linknya di bio. Oke. Batas resiko kita tetapkan aja di 4150. Nanti kalau turun, nanti di bawah 4100 buyback lagi. Sedangkan ini sedang upside, sedang mencoba tembus 4250. Kalau tembus 4250, dia bisa ke arah 4350 sampai dengan 4425. Itu ya, BRI. Oke, ada pertanyaan. Garuda mau right issue. Prospeknya gimana? Oke. Yang pasti saat ini utangnya besar. Ya. Nah, itu right issue itu tujuannya untuk mengurangi utang-utang itu atau lunasi utang-utang itu. Nah, kemudian dananya ada sisa nggak? Ini kita harus lihat. Karena dia akan tetap harus bergerak kalau mau recovery gitu ya. Dan kebijakan untuk mencari jalur-jalur yang gemuk gitu istilahnya seperti apa gitu karena selama ini lebih banyak trayek-trayeknya adalah trayek-trayek yang sifatnya eh, apa namanya eh, yang karena saya Garuda, saya Indonesia, maka saya harus melayani wah ke Eropa, kemana-kemana. Padahal itu jalur-jalur yang tidak menguntungkan sebenarnya ya, tapi yang justru yang di dalam negeri ini yang pendek-pendek justru menguntungkan. Nah, jadi bagaimana pembenahan yang ada di Garuda itu yang lebih penting ya, selain adanya right issue. Itu ya Bu ya Pak Kak Indra.
Oke, Bu Yeni, Kak Yeni, BP, BP bagaimana? Oke, ya kita lihat ini trennya naik. Ini kita bisa bikin channel baru. Ya lebih kurang ya. Sedang channel baru ini ada sebuah resist kemudian ditembus jadi support. Nah, sayangnya sekarang berada di resistance ya. Ada resistance ini. Jadi kita batasi risikonya di 129, 130 lah ya. Jadi kalau turun di bawah 130 jual dulu, nanti di bawah 120 beli lagi buyback. Sedangkan kalau tembus di 136 dia masih berarti ada potensi ke arah 142 sampai dengan 146 ya. Sekarang ini sentimennya sih masih bullish ya, masih tren naik. Untuk BP. Oke, kemudian The Gig. Oke, kita coba lihat apa yang terjadi. Oke, ini udah kita coba buat mencari alat bantu. Oke lah, anggap sini ada sebuah channel. Kemudian ini resistance kuat. Ya, oke. Jangka pendek kemarin ini sebagai resistance ya. Volumenya juga relatif kuat. Oke. Nah, ini kita batasi aja resikonya di sini 117. Jadi kalau sampai tertahan di 117 ribuan lagi boleh bagus ya. Dan nanti bisa kemungkinan dia akan ke arah 124 sampai dengan 133 gitu ya. Ini untuk DGIG. Oke, SIP KNI SIP. Oke. Wah, saham baru yang belum masuk. Oke, coba kita lihat sini. SIP. Oke, ada channel turun ya. Sedang ada penguatan tapi dia harus tembus 99 sampai 113 baru dia bisa menjadi uptrend. Kalau enggak ya konsolidasi dari channel turun menjadi konsolidasi gitu ya. Kalau tidak tembus level resistance ini. Itu ya, Esip, Bu Kak Yeni, kemudian Kak Fahrul. Goto bagaimana ke depannya? Kita lihat. Sedang ada rebound. Jadi pertanyaan-pertanyaan hanya di chat yang ada di Zoom ya. Apa namanya? eh, Pertanyaan yang saya jawab hanya di chat yang ada di Zoom ya. Oke, di Zoom juga kalau Anda bergabung dengan eh, link Zoom yang ada di bio saya itu juga saya share screen ya chartnya sambil bahas chartnya seperti apa gitu ya. Tapi kalau di IG silakan mendengar apa namanya eh, tapi nggak bisa ngeliat chartnya ya. Oke, GoTo sekarang sedang rebound dengan batasnya ke arah 360 sampai dengan 375 dan kalau tembus 375 dia akan lanjut tren naiknya. Sekarang ini kan rebound dalam kondisi channel turun ya. Batas resiko di 338 ya. Kalau tembus 338 dia akan konsolidasi cenderung turun gitu ya. Nah, sekarang ini sedang berusaha naik dengan target pertamanya di sekitar 365 sampai dengan 375. Lebih kurang begitu GoTo, Pak Fakhrul. Oke, Kak Wanda, BBRI gimana? Tadi udah ya BBRI. Tadi udah menurut saya. Coba kita lihat ya BBRI. BBRI. Ya, ini darah channel turun ya udah ya, udah BRI tadi udah berarti ya sudah. Udah ya Pak Kak Wanda, kemudian Pak Ahmad Bashir, Rifaan. Sehat selalu Pak Ahmad. Baik, terima kasih. Wira, Doit, Mari, Agi, STA. Doit.
channelnya masih turun. Nah, ini ada rebound hari ini sedang menguji resistance-nya gitu kan. Oke, ya, jadi dia channel turun sedang mencoba untuk eh, rebound dan mencoba menembus em, apa namanya menembus resistance. Nah, salah benar. Oke, resistannya cukup kuat karena menjadi low di Maret yang lalu dan sekarang menjadi resistance di harga sekarang ya. Jadi hanya kalau tembus 370 ini lanjut kenaikannya ya. Tapi kalau di 370 susah tahan turun, nah itu wajar karena ini lagi tren turun. Dan kalau dia turun dia bisa ke arah 337 sampai dengan 322, 320 dan bisa lanjut turun karena ini channelnya lagi turun ya. Jadi hati-hati dengan doit apalagi kalau sampai gagal tembus 370. Oke, mari. Oke. Nah, ini masih agak berat ya kalau menurut saya. Kenapa? Karena 2 hari yang lalu ada doji, double doji di area rendah ya support gitu. Jadi ini bagus ya. Tapi ternyata reaksi kenaikan yang saya harapkan tuh nggak ada sama sekali ya. Jadi ini lemah sekali sehingga ada kemungkinan dia masih bisa turun gitu ya seperti itu. Ini kalau kita coba untuk channelnya. Ya, lebih kurang gitu ya. Masih dalam channel turun. Sedang konsolidasi, tapi channel besarnya lagi turun. Apalagi kalau sampai tembus di bawah 150, ya udah lanjut ya turun. Ya. Ini untuk mari ya, baik Kak Wira. Sekarang AGII. Oke, AGII rebound. Tadi udah ya AGII. Kayaknya udah tadi AGII. Ya udah AGII ya. Saya kalau ngeliat chartnya kayaknya udah dibahas. Oh ya betul. Dengan Kak Ina. Oke, AGI-nya udah STAA. Sekarang STAA. Ya masih area-area support ya. Em, tapi juga nggak terlalu, sorry. Ini kan dia dalam channel naik sempat koreksi sedikit dan kemudian konsolidasi mulai naik lagi. Nah ini mudah-mudahan ini benar-benar naik ya. Eh, Dia akan coba dulu tembus 1290, kemudian 1325, lalu 1360 ya. Batas risiko kita di opennya aja 1260, nanti kalau turun lagi buyback lagi di 1220 gitu ya. Karena kita nggak tahu apakah koreksi yang pertama nanti itu kalau tembus di bawah 1660 itu hanya konsolidasi aja atau awal dari tren turun kan kita nggak tahu. Jadi kita harus selalu jaga risiko. Di sini mungkin di sekitar 1230 ya. Kalau turun di bawah 1230. Oke, begitu Kak Wira. Baik Pak Alvin. SMDR Saratoga. SMDR. SMDR kelihatannya oke ya, konsolidasi dan banyak bar yang naik ya putih ini dalam area-area support gitu ya, channel ya. Jadi kita akan membentuknya resistance ini dan kemudian kita bikin sejajar ke bawahnya di sini menjadi sebuah channel ya, ada sebuah support dan ini sedang mencoba naik ya seperti itu. Ya, batas resiko kira-kira 2375, potensi kenaikan ke arah 2740 sampai dengan 3000 ya. Ini untuk SMDR, Saratoga, SRTG. Ya, Saratoga nggak terlalu menarik ya sebenarnya kalau dilihat dari chart ya. Kalau rumor-rumornya saya nggak tahu gitu ya, tidak mengikuti. Ya, jadi ini masih dalam channel turun. Dia konsolidasi tapi channel turun. Nah, kalau dia mampu tembus di 2430 baru dia ada potensi kenaikan untuk Saratoga. Gitu ya Pak Alvin. Pak Aji Prawiro AS
LC. Ya, masih channel turun. Oke. Jadi sedang dalam channel turun ada rebound. Jadi reboundnya sifatnya jangka pendek karena kecenderungan turunnya masih besar. Apalagi nanti resisten di 150 sampai dengan 156 itu yang harus mampu di dilampaui sebelum dia berubah menjadi eh, tren naik ya. Jadi area-area ini harus tembus dulu sebelum dia jadi tren naik. Kalau enggak dia hanya rebound terus turun lagi seperti pola-pola yang ada sebelumnya. Gitu ya, ASLC hati-hati. Oke, WIRG, WIRG, WIRG. Nah, oke, mulus-mulus saja turunnya. Waduh, belum. Kita lihat aja. Ya, ada resistance di sini. Lalu kemudian di ya, jadi sedang channel turun konsolidasi mungkin dia menguat ke arah 600 sampai dengan 690 ya. Nah, di sini tahanan yang cukup kuat juga dan kita batas risikonya di 5 berapa? 580 ya. Sorry. 510 508 jadi 510 saya bulatkan gitu ya di situ ya. Oke. WIRG. Ada pertanyaan dari Pak Ahmad Basir, sekarang lagi wait and see atau sudah mulai cicil beli? Tergantung ya, tadi kan kita udah bahas banyak ya, yang memang ada potensi kenaikan silahkan, yang enggak jangan gitu ya, dan kemudian lihat juga apa namanya, terutama saham-saham yang market cap-nya besar. Kalau di ISG kan sedang rebound dan konsolidasi ya. Setelah tren turun dia rebound. Bisa jadi rebound ini kemudian konsolidasi berubah jadi tren naik. Jadi sebenarnya sih cukup inilah ya saat ini untuk composite. Bris dan Sido, Bris sudah ya. Bris belum ya. Oke, Bris. Oke, Bris. Ya di channel turunnya ya rebound. Resistnya di gap ini ada di 1290 dan mungkin nanti di sini ada kemudian ya mungkin di sini. Oke. Ya, jadi ada resistance di 1280 nanti sekitar 1370 sampai dengan 1410 batas risiko yang terdekat aja dulu di 1235 ya. Asumsinya kalau 1235 tembus ya turun ke bawah nanti mungkin baru bertahan di 1200 ya. Seperti itu Bris ya. Ini baru rebound tapi jangka pendek hati-hati di resistance-resistance yang muncul yang ketemu gitu ya. Sido Pak Asep, Sido. Oke. Wah, ya, ini ada sebuah channel. Oh, sorry. Ya, jadi ada sebuah channel dan sekarang sedang koreksi menuju support channelnya. Support channel ada di sekitar 965 kalau tembus 965 eh, artinya eh, apa? Tren naik jangka pendek ini berubah lagi menjadi ya sekurang-kurangnya sideways ya seperti itu. Oke, Sido udah Pak Mark, terima kasih Pak Marak, terima kasih DRMD, DRMA, DRMA. Bagus sih menurut saya nih. Tuh. Jadi pola-pola head and shoulders atau triangle ini potensi kenaikannya dari segi teoritis ada di ya ini ya
Jadi di sekitar 750 ya. Sedangkan ini kenaikannya mungkin akan menghadapi resistance di 705 sampai dengan 710 ya, batas risiko di 670, nanti buyback lagi di bawah 650 ya, DRMA. Begitu ya Pak Saifuddin Zauhari. Kak Ananta, terima kasih. RMKE, RMKE. Channel bagus ya, channelnya bagus. Tapi masih merah di resistance-nya. Ya, ini ya. Oke. Ya, jadi dia sedang di resistance dan terjadi tekanan jual. Kalau dia nggak bisa naik di atas 760, dia akan cenderung ke arah 580, bahkan mungkin lebih rendah dari itu ya. Nah, jadi dia harus punya power ya untuk naik di atas 760, baru dia bisa lanjut menjadi satu tren naik kembali ya. Ini untuk RMKE Pak Saifudin. BNI BRI gimana? Udah tadi jawab. Garuda, BBYB, BBYB udah tadi ya, BBYB udah. MNCN, MNCN, oke, MNCN. Ya, ini sebenarnya dalam kondisi sideways banget ya, dan netral sifatnya karena atasnya turun, bawahnya naik ya. Dan koreksinya mungkin di 940, kalau turun di bawah 940, jual aja dulu, nanti belinya lagi di bawah 920 gitu ya. Saat ini sedang konsolidasi aja. Ini kebetulan juga memang ada apa, gap ya yang mungkin akan ditanyakan. Oke, ya cenderung turun. Ya, untuk MNCN, SMBR yang mau diakuisisi oleh SMGR. SMGR di support ya, mudah-mudahan kemudian rebound. Reboundnya barangkali ke arah 6675 sampai dengan 7150 ya, situ resistance-nya. Jaga ketat ya, kalau tembus di bawah 6510 ini bisa ke bawah ke arah sampai mungkin di 6 ribuan gitu ya. Itu semen Gresik. Oke, masih banyak nih pertanyaan. SHIP, BBHI, UNTR, Pawon. Oke, udah menit, udah lewat 2 menit. Ya, ya, ini waktunya kita terbatas sekali ya. Jadi mohon maaf saya belum bisa menjawab. Satu aja nih kayaknya BBHI, ada beberapa orang yang SHIP dan BBHI. Singkat aja. SHIP ada beberapa orang yang menanyakan. Udah hati-hatilah ini, udah mulai tekanan jual ya di level atas. Kalau punya udah beli sih mungkin jual aja dulu. Kecuali kalau dia bisa naik lagi di atas 14.30. Ini SHIP, kemudian BBHI, BBHI ya supportnya ada di eh, 3525. Kalau naik mungkin ke arah 3820 sampai dengan 4.000 lah ya, seperti itu. Jadi itu dulu yang bisa saya jawab karena waktunya sudah lewat ya, 4 menit. Mohon maaf. Saya juga minta maaf nih kepada semua. Oke, selamat Lebaran. Mudah-mudahan hari Senin kita ketemu lagi dengan market yang jauh lebih baik lagi ya. Terima kasih. Mohon izin pamit. Ya, sehat selalu semua.